Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata lidzikri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Quran suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga, bilusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan bermodalkan nikmat-nikmat ini kita dapat duduk kembali di kajian ilmu fikih setiap 2 pekan 1 kali. Mudah-mudahan dengan kajian ini Allah tambahkan ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan pula Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalamah semoga Allah haturkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, lanjutan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un lau akhbarahu adlun riwayatin binahwi najsin au kaspi auratin mubtilin lajimahu qabuluhu au binahwi kalamin mubtilin fala. Lau akhbarahu, andai kata dikhabarkan kepada si musolli, adlun seorang yang adil, riwayatin satu riwayat, binahwi najsin seperti halnya menceritakan tentang najis pada si musolli, au kasfin atau terbukanya auratin aurat, mubtilin yang membatalkan solat si musolli, lazimahu maka wajib bagi si musolli qabuluhu menerima akhbar tersebut, au binahwi kalamin mubtilin fala. Tapi kalau tentang terjadinya pembicaraan yang dapat membatalkan sholat, maka tidak wajib mempercayainya. Para jamaah rahimakumullah, ini garapan yang akan kita garap, kita kaji bersama, kita telaah pada pertemuan yang lalu tentang tambahan atau peringatan tentang hal yang membatalkan sholat, diantaranya yaitu ittisalu najsin la yu'ba'anu ila inda pauhalan. Kalau terkena najis yang tidak diampuni adanya kecuali bila dibuang seketika. Yang kemarin terus ada najis nempel, kita bisa dibuang seketika maka tidak membatalkan, tapi kalau tidak bisa dibuang seketika masih tetap nempel, dengan sendirinya sholat kita menjadi batal. Contoh, sedang sholat kita pas lagi duduk misalnya jatuhlah tai cicak atau tai toke yang itu nempel
Nah, berarti dengan sendirinya sholat kita batal. Kalaupun diteruskan enggak sah karena ada najis yang tidak ma'fu, tidak dapat dimaaf. Ada juga yang mana berikutnya wang kisaful aurati ila in kasyafaha rihan bataroha halan. Ada lagi termasuk terbukanya aurat selain jika aurat itu terbuka oleh angin, kemudian kita dapat menutup dengan seketika atau dengan segera. Contoh kemarin sudah kita kaji, kita sedang sholat datang angin. Ya kalau sholat di sini angin besar enggak ada. Coba kalau di Mekah di Arab sana, sholat di tengah padang pasir, masjidnya, musolanya enggak ada atapnya gitu kan. Masih ingat mungkin yang sudah berangkat ke sana. Permadaninya bagus-bagus, tapi itu musola tengah padang pasir itu tidak ada atapnya. Angin datang lumayan itu, tertiuplah pakaian ibu misalnya atau pakaian kita, terbukalah aurat. Kalau bisa ditutup dengan seketika maka tidak membatalkan. Sekarang lanjutannya far'un cabang. Yang cabang ini kadang-kadang itulah perbedaan pendapat biasanya kalau ranting atau cabang ini. Makanya perlu kaji supaya lapang dada kita. Ki Musodib menjelaskan lau akhbarahu adlun riwayatin, apabila seseorang diberitahu, seorang yang sedang sholat maksudnya, diberitahu oleh orang yang adil riwayat tentang terkena najis atau terbuka aurat yang dapat membatalkan sholat, maka wajib menerima berita tersebut. Dan si orang yang mengetahui adanya tadi najis atau keterbukaannya aurat wajib menyampaikan. Kalau tidak berdosa. Misal kita sedang sholat di satu tempat, kelihatan di depan kita ada teman sholat auratnya nampak, itu wajib menyampaikan kita. Ini nggak gampang ini. Kadang-kadang orang yang pakai sholat pakai celana panjang zaman saiki kan kadang-kadang bukan di pinggang, di pinggul. Lalu dia bajunya hanya pakai kaos doang. Begitu dia ruku atau sujud, itu celananya turun, kaosnya naik, kelihatan ke aurat dia. Di perbatasan kalau kita ukur dengan pusat ke belakang, berarti aurat dia kelihatan. Maka kita yang melihatnya setelah selesai sholat wajib meninformasikan, nyampaikan, Mas, ngapunten Mas. Nah itu. Ini nggak gampang ini. Enggak dikasih tahu kita salah, orang berbuat salah kita biarkan. Nah, itu kan perbuatan salah itu. Salat dia tidak sah itu. Maka wajib kita nyampaikan, disampaikan belum tentu juga nerima. Nah, itu contohnya umpamanya melihat aurat, sering lihat itu, sering terjadi itu. Serba salah kita nggak disampaikan. Kewajiban kita nyampaikan, takut tersungging peranakannya gitu kan. Nah, tapi di sini jelas kita harus nyampaikan. Hanya gimana cara menyampaikannya aja. Supaya dia sholatnya diulangi kembali. Atau mungkin bukan kaitan celana, kain. Kainnya umpamanya bolong kelihatan betul besar. Tapi jelas kelihatan kulit orang itu. Karena kainnya bolong bekas minyak jinggo mertrik. Rokoknya kan minyak jinggo kan merepet gitu ya. Akhirnya bolonglah kainnya. Nah, atau umpamanya jahitannya pecah gitu umpamanya. Nah, kelihatan auratnya karena nggak pakai kain dalam dia. Maka kita wajib menyampaikannya. Nah, itu kaitan dengan aurat. Atau ada najis. Nah, umpamanya ada kawan sholat. Ternyata di kainnya itu ada najis. Maka setelah sholat wajib kita untuk menyampaikannya, mengakhbarkannya kepada orang itu supaya sholatnya diulangi. Kalau tadi di kainnya berarti diulanginya, ganti dulu kainnya atau cuci dulu bekas yang ada najisnya, baru dia sholat kembali. Ini kewajiban kita untuk menyampaikannya. Maka saya katakan tadi ini tidak gampang. Ya. Berat, nggak disampaikan salah, disampaikan juga kadang-kadang belum tentu nerima kabar dari kita tadi.
Ya sama aja dengan umpamanya perbuatan yang nggak baik atau alias maksiat. Misalnya di tetangga kita ini anaknya ini kadang-kadang hampir tiap malam jam 2 masih ngobrol di bawah pohon jambu ya. Nah, dengan temennya berbeda jenis lagi. Nah, kita nggak ngasih tahu salah, ngasih tahu belum tentu juga nerima dia. Maka di sini harus cari pandai-pandai kita gimana caranya untuk ngasih taunya tadi. Nah, ini kurang lebih itu di dalam sholat tadi, ini di luar sholat. Dua-dua kewajiban. Bukan hanya pandai dalam sholat saja, ini yang kedua ini yang paling berat ini. Lebih berat daripada waktu sholat. Kadang-kadang kita waktu sholat rajin tapi melihat kemungkaran nggak berani kita. Sebab memang kalau kita udah bercerita tentang menginformasikan atau tanha anil munkar, itu resikonya besar. Contoh, Habibuna sampai sekarang kan belum pulang. Gara-gara apa? Menyampaikan al-haq itu di depan sultan-sultan yang jair, yang durjana gitu. Nah, maka oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan kita mencegah kemungkaratan dan hanil pasal munkar hakikat daripada sholat. Berarti termasuk di luar sholat. Kita mampu untuk menghindari kemungkaran dari diri kita dan mampu juga untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Tidak ada kata masa bodoh. Sabodoh amat jalain anak aing iya gitu kata orang kulon. Terserah dah anak buah bukan. Bukan masalah gitu. Kalau tadi perbuatan maksiat dibiarkan, tiba saatnya azab Allah turun, la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah kata Allah. Allah menurunkan bencana kadang-kadang tidak dikhususkan kepada orang yang zalim saja. Yang kagak berbuat maksiat pun akan kena. Kalau kita cuek alias masa bodoh. Nah, makanya mudah-mudahan aplikasi dari kaitan sholat. Lihat saudara kita, teman kita, sholat yang nampak aurat atau kena najis, kita punya kewajiban untuk menginformasikan supaya sholatnya diulangi. Supaya dibenarkan gitu. Jadi di luar sholat tadi contoh lainnya. Melihat kemungkaran, kemaksiatan, kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Apakah langsung, apakah tidak langsung. Tapi ada ikhtiar untuk menyampaikan. Kalau di luar sholat atau di dalam sholat juga umpamanya kita enggak mampu. Minimal berarti begini. Kalau satu jamaah begini tidak berani kita informasikan. Nah berarti kita sampaikan ke orang siapa kira-kira yang mampu atau yang bisa. Kalau dalam kajian ini berarti informasikan ke narasumber. Supaya dikupas masalah ini gitu. Insya Allah nanti. Dan biasanya nggak disebutkan orangnya. Kalaupun yang berbuat maksiatnya jamaah di sini nggak disebutkan. Kalau disebutkan sama dengan bunuh diri. Nah, ada di sana yang begini-begini, padahal di sini sebenarnya. Gitu. Itu namanya kata orang Melayu di Sambas itu bohong sunat katanya. Bohong tapi sunnah. Iya kan bohong. Cerita di sana, padahal maksudnya di sini gitu. Nah, gitu. Min dzikir di sana, wa iridotil sini gitu. Yang sebutkan jauh di Sambas sana. Tapi sebenarnya yang mau diperbaiki jamaah di sini gitu. Hanya kadang-kadang jamaah nggak ngeh gitu. Rasa bener aja. Itulah masih agak sulit juga memang. Kalau langsung talk chair kita langsung tusuk matanya. Biasanya kagak nerima. Tapi kalau disindir kadang-kadang nggak bisa disindir. Nah, gitu. Para jamaah dimuliakan Allah itu satu permasalahan. Satu furu. Berikutnya wa nudiba limunfaridin ro'a jamaatan dan disunahkan limunfaridin bagi orang yang sholat munfarid, sholat sendirian, ro'a jamaatan yang telah melihat jamaah, masru'atan ya jamaah yang disyariatkan untuk berjamaah ayyuqaliba fardahu al-hadir la al-ghaid naflan. Maka katanya disunahkan untuk membalikan sholat fardu yang hadir, bukan sholat yang kodok. Naflan menjadi sunnah.
Artinya begini, ketika dia sedang sholat sendirian, tahu-tahu datang jamaah ramai. Nah, kalau dia teruskan itu sholat sendirian dapat berapa juta? Kalau uang kan 1 juta kan? Kalau lihat hadis Nabi gitu. Ini tamsilnya ini Pak Ketua. Sedang Pak Yusron sedang sholat sendirian, tahu-tahu datang rombongan jamaah. Teman-teman, jadi ceritanya begini supaya lebih mudah. Pak Yusron ini datang ke masjid Isya nih, ke musola ini. Ternyata jamaah pada kemana ini? Nggak tahu teman-teman ada undangan, syukuran, rumah sebelah. Lalu akhirnya Pak Yusron sholatlah Isya di sini sendirian, munfarid gitu kan. Setelah lama datang rombongan yang baru dapat 1 rakaat lah misalnya, mau rakaat kedua, datang jamaah ramai. Nah itu maksudnya sunnah bagi Pak Yusron untuk membalikan sholat fardu menjadi mandub, menjadi naplan, menjadi sholat sunnah. Genapkan 2 rakaat salam, nah dan ngikuti jamaah. Jarang terjadi itunya. Kok bisa? Bukan dibatalkan. Artinya dijadikanlah sholat mutlak jatuhnya kepada sholat mutlak tadi. Jadi di sini katakan tadi naplan mutlakon wa yusalimu min rakaataini, dan salamlah Pak Yusron segera jadikan 2 rakaat, diulangi sholat isyanya menjadi sholat berjamaah. Idalam yakum asalisati summa yadkhula lil jamaati. Kalau umpamanya dia tadi belum mengerjakan rakaat ketiga, berarti genapkanlah 2 rakaat. Jadilah dia sholat, niatnya kan sholat mutlak. Ini saking pentingnya sholat fardu dilaksanakan dengan cara berjamaah. Kan banyak cara itu kalau sudah kita kaji mah. Ini kita jangan tanya, soalnya enggak Ustaz, janganlah Ustaznya lah. Kalau sudah keluar dari kitab-kitab khusus kitab-kitab klasik mah kita sami'na wa ata'na aja dah. Enggak usah gitu kan. Nah ini kan satu upaya, berarti bukan membatalkan sholat yang tadi. Sebab membatalkan sholat juga enggak boleh. Genapkanlah 2 rakaat dan niatkan itu sholat sunnah mutlak. Berarti salam kemudian ngikut berjamaah isya. Supaya dapat nilai berjamaah. Masih banyak yang lainnya. Ada lagi yang lainnya. Kata Nabi, sedekah sholatlah kalian, kata Nabi. Kata Rasulullah, ya Yusron sholat, sedekah sholatlah. Pak Yusron bilang, gimana ya sedekah sholat? Saya biasanya dengan Ustaz itu sedekah makanan, sedekah duit gitu. Ini sedekah sholat. Pripun cok sedekah sholat? Sedekah sholat itu adalah Pak Haji Irwan datang ke masjid, terlambat. Misal, bukan nuduh, misal. Nah, begitu terlambat mau sholat sendirian, Pak Yusron ini udah ngaji. Kasihan nih, sama kalau dibiarkan sholat sendirian, berarti dapat, kalau diuangkan dapat berapa? 1 juta. Kalau ditemani oleh Pak Yusron, 27 juta. Nah, jadi walaupun Pak Haji Irwan enggak minta bantuan, enggak mau disedekahin gitu. Nah, Pak Haji, dah saya juga belum sholat, katakanlah begitu. Jadi padahal udah sholat isya udah. Sholat isyanya Pak Haji Yusron ini sebagai muadahnya, sebutnya muadah itu mengulangi adalah jatuhnya kepada sunnah. Jatuh kepada sunnah. Hikmahnya Pak Haji Irwan dapat nilai 27. Terserah apakah Pak Irwan yang jadi imam, apakah Pak Yusron yang jadi imam. Pokoknya yang penting berjamaah. Selama berjamaah itu minimal kan ada 1 makmum, 1 imam. Jangan 2 imam, 1 makmum, 1 imam. Minimal. Nah, dari mana asbabul wurudnya ini? Simki Musonib menceritakan. Saya baca di Fiqhus Sunnah, jilid yang kedua. Ada 2 orang anak muda berangkat ke masjid di Madinah. Mereka itu tujuannya mau ikut kajian. Sebab Rasulullah itu sudah membiasakan habis sholat pasti ada kajian. Yang sekarang biasa dibuktikan oleh saudara-saudara kita yang tergabung dalam jamaah apa? Tabligh ya.
Jamaah tabligh kan gitu, habis sholat pasti ada taklim dia walaupun sebentar. Jadi anak muda tadi tujuannya mau ikut taklim lah di masjid itu. Mendengarkan kajian dari Rasulullah. Tapi karena anggapan mereka berdua itu sudah sholat pasti di masjid, dah kita sholat dulu aja. Yang penting kita dapat kajiannya aja. Jadi anak muda dua tadi sholat di rehal, di kemahnya. Nyampe ke masjid karena menganggap mereka sudah sholat, mereka pada duduk aja di teras gitu. Ini Nabi sedang sholat nih, belum selesai sholat, masih sedang sholat. Ketahuan oleh baginda Rasul, anak muda tidak ikut jamaah, dipanggil Rasul. Pulan ke dia, nah dipanggil. Itu anak muda dua tadi, orang dua tadi, sampai berkeringat katanya. Ujuk-ujuk dipanggil Rasul, ada apa, salah apa kita ya? Dipanggil Rasulullah, sampai menggetar berkeluar keringat. Nah, setelah dekat ditanya Rasulullah, apa yang menjadi penyebab kalian tidak ikut sholat bersama kami? Nah gitu, kalau bahasanya gitulah. Jawab anak muda dua tadi, ya Rasulullah, kami tidak ikut sholat tadi sebenarnya karena kami udah sholat di rumah tadi, di kemah kami sebelum kesini. Karena kami menganggap terlambat, pastinya sudah pada sholat, makanya kami sholat aja dulu sana. Kami hanya mengikut kajian doang gitu di sini. Ini kebiasaan yang salah sebenarnya. Nah, karena mungkin dia namanya jawab zaman Rasulullah karena belum dapat ilmunya. Nah, apa jawaban Nabi? Wahai anak muda, walaupun kalian sudah sholat di sana, di rehal kalian atau di kemah kalian, kalau kalian menemui jamaah yang lebih banyak, maka ikutlah kalian sholat. I'adah namanya mengulang. Sholat kalian jatuhnya kepada sunnah. Satu, itu berarti mengiadah sholat itu sunnah. Jadi tadi kalau Pak Yusron tadi udah sholat isya tapi ikut lagi dengan Pak Irwan, berarti itu i'adah namanya. Makanya jangan aneh kalau di daerah Kulon habis Jumatan suka banyak orang sholat zuhur. Itu i'adah, hanya i'adah doang. I'adah itu hukumnya sunnah. Sebab kenyataannya para kiai walaupun kiai didengkot di sana, kalau ada jamaah yang tidak ikut ngedohoran, dimarah nggak oleh kiai? Enggak. Pak Yus nggak dimarah, nggak apa dia. Kalau masjid itu ketika Jumatan penuh, kalau ngedohorannya paling setengahnya pun udah jago itu. Kebanyakan kemana? Pulang, termasuk Pak Yus pulangnya itu. Nggak ada dohoran. Padahal itu hanya sunnah itu sebenarnya. Bukan ada sholat wajib jadi ada dua, ada Jumat, ada dohor, bukan. Kalau kita kaji dalam kitab-kitab klasik seperti itu. Jadi berarti mengulang tadi supaya Pak Irwan dapatkan nilai jamaah tadi sehingga bisa ditemani oleh kita yang sudah sholat. Nah itu berarti satu usaha untuk supaya dapat nilai berjamaah. Makanya sampai dijelaskan Rasulullah, fadilah atau keunggulan berjamaah sampai begitu supaya tertarik. Tapi kadang-kadang berangkat ke masjid ini tidak gampang. Mall yang jauh nyampai, masjid yang dekat kadang-kadang nggak nyampai. Nah, gitu. Lebih-lebih di masa pandemi kemarin, waduh, udah luar biasa berjamaah. Ada berjamaah udah jaga jarak kita. Tapi sekarang sudah aman. Nah. Tapi masih ada yang jaga jarak ini. Tapi kalau sebagian besar sudah merasa aman, dan mudah-mudahan Mr. Corona tidak balik lagi gitu. Syaratnya kalau nggak mau balik lagi, makin rapatlah, akrablah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada satu kejadian ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu bencana apapun di dunia tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita. Nah, dengan diuji apakah masih istiqomah enggak? Ternyata banyak yang enggak istiqomah. Yang tadinya ada ta'limnya libur, yang tadinya berjamaahnya libur, yang tadinya Jumatannya libur. Oh, udah. Yang tadinya salaman sekarang pakai perep kayak Yahudi. Atau sikut gitu. Semalam saya pas lagi sidak lah, saya termasuk panitia pengawas pemilihan kepala desa di Ciuni sana.
Saya ngontor ke TPS yang Pak, artinya ini TPS binaan saya lah, wilayah saya. Pas datang tuh para loreng-lorengnya, laksana kudus untuk mengamankan pilkades. Padahal pilkadesnya calonnya hanya 2, 1 suami 1 istri. Saya kira nggak perlu itu si loreng-loreng si coklat itu nggak perlu. Tapi karena udah aturan begitu, duit ada daripada duit dibuang-buang gitu kan, berikan kepada mereka gitu. Datang dia, assalamualaikum. Kadang lihat ada saya assalamualaikum. Dengan anak-anak muda yang pegawai KPPS begini semua. Nah, datang ke Aingsia pakai perep di ko Aingsia. Begitu datang ke sana kan perep, salaman pakai perep gitu. Ya perep namanya Pak Yuson, kalau kata Pak Iwan perep namanya. Nah, tanya akang nah perep, ngajak gelut gitu. Nah, begitu saya pegang itu, wah akhirnya salaman semua ada 5 orang itu si coklat dan belang tuh salam saya sampai pegangkan gitu. Aduh saya bilang ini bere perep saya. Mencoba-coba orang Banten diberi pengalaman modar sih aku aing. Gitu para jamaah. Jadi sedikit nyerempetnya ini pengalamannya. Jadi kembali ke kaitan berjamaah ya. Jadi jangan sampai pertanyaan begini, Ustadz, bagaimana sekarang berjamaah di musola? Nilai 27-nya sama nggak dengan berjamaah di rumah? Kalau berjamaah di rumahnya udzur sama. Tapi kalau berjamaahnya di rumah tidak udzur, tidak sama. Walaupun tidak akan sama. Paling tidak samanya kalau umpamanya jamaah di rumah kan nggak jalan. Tapi kalau jamaahnya ke masjid, ke musola kan jalannya aja ada nilai nggak tuh? Cet jalan langkah ada nilainya gitu. Nah makanya dan kalau umpamanya dia katakan sama, ujung-ujungnya nanti ngapain kita bikin musola, Pak Yos? Ngapain bikin musola? Kalau umpamanya jamaah di rumah pun 27 derajat, walaupun kagak udur gitu, udur syar'i maksud saya. Kalau memang udur syar'i mah karena hujan lebat misalnya, angin, gelap darderdor misalnya, tahu darderdor? Ya udah ceret udah. Sebodoh amat saya mati mau ibadah ini, jangan. Kalau petir sambar menyambar, hujan, angin, ribut, pohon pada bertumbuhan, berangkat saja sulpi ke dia tuh. Nges dia mah di mah sabodo amat nges tinggalkan nih mah. Jangan sulpi kalau seperti itu mah darat namanya. Ad-darurah tubihul mahdurah. Nah, makanya sekali lagi jangan tawar menawar ya kalau cerita berjamaah mah. Karena nilainya tinggi. Mumpung masih Allah berikan kemampuan. Coba kalau kita nasibnya seperti Abdullah bin Umi Maktum. Ya Rasulullah, saya ini hamba yang picek ya Rasul, buta. Butanya buta kayu ya Rasul. Kalau buta kayu itu nggak ada remeng-remeng sama sekali. Nggak lihat sama sekali. Rumahku jauh ya Rasul. Yang membimbing, yang menggait nggak ada ke masjid ini. Mana banyak pepohonan di jalanan. Mana banyak binatang buas ya Rasul. Adakah barangkali dispensasi untukku, rukhsah untukku, supaya aku maulah di rumah aja dah, tapi nilainya 27. Gitu. Padahal buta. Apa kata Nabi? Hampir Nabi mau mengatakan yes. Hampir mengatakan yes. Balik Nabi nengok dan bertanya, hal tasma'un nida? Naon tah anjeun ngareng suara adzan? Apakah sampean mendengar suara adzan? Apa kata Abdullah bin Maktum? Kantenan, tobaan ya Rasulullah. Of course ya Rasulullah. Saya dengar suara adzan. Walau habuan, walaupun merangkak, kau harus berangkat ke musola. Itu Nabi ngomong dengan sahabat yang buta. Tapi kalau Nabi ngomong dengan Pak Yus yang matanya melotot, mungkin lebih gawat dari itu Pak Yus. Tangkurak sia nawarkan yang baik si Nabi gitu. Itu bahasa Pak Yus, bahasa orang Pak Yus. Tangkurak sia masih nawar, eta mata sia jangan naon. Sia bisa jalan tuh, kau bisa jalan untuk apa? Syukuri itu jalan, ada nilai pahala. Nah gitu. Nah ini mumpung kita diberikan kesempatan berjamaah itu jangan nawar-nawar lah. Tapi kalau udzur syar'i tadi, sakit, orang sehat tadi.
Apalagi kalau musim corona umpamanya ya, udah batuk-batukan, banyak bersin-bersin. Nanti kawan-kawan itu melotot semua. Datang masuk musola, bersin lagi, batuk lagi, bersin lagi. Nah, tapi sekarang mah bersin syukuri, enak bersin itu. Sabun bersin nggak jadi, pasti digecek hidung itu. Tapi kalau jadi bersinnya, alhamdulillah, plong aja. Yang rasa di sini gatal sudah hilang, alhamdulillah. Baik para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sekarang. Tadilah ya, merubah dari sholat wajib jadi 2 rakaat menjadi sunat mutlak karena mengejar jamaah. Saking itu nilai jamaah tadi tinggi. Berikutnya in khosya fautal jamaati an tammama rakaataini ustuhibba lahu qat'us sholatin. Jika dia merasa, si musolli merasa khawatir tertinggal jamaah kalau menyempurnakan 2 rakaat sholat dahulu. Antatamma rakaataini ustuhibba, maka baginya disunahkan, dimustahabkan lahu baginya qat'us sholatin, memutuskan sholat, wastisna puha jama'atan dakarahu fil majmu'. Nah, maka baginya tadi disunahkan untuk memutus sholat dan untuk seterusnya dia memulai lagi dengan berjamaah. Seperti ini dituturkan atau diceritakan, disebutkan dalam Al-Majmu'. Wa bahasa Al-Bulkini, dan membahas sopo Imam Al-Bulkini annahu bahwasanya si musolli tersebut yusallimu walau min rokaatin, salam dulu walaupun hanya 1 rakaat. Artinya kata Imam Al-Bulkini, walaupun tadi takut ketinggalan jamaah dengan sempurna dari awal supaya jamaah muwafiq dari awal sampai akhir, maka sholat kita tadi yang munfarid Pak Yusron tadi kalau di atas 2 rakaat, kalau sudah menginjak 2 rakaat kedua sehingga tidak ketinggalan jamaah. Bahkan kata Al-Bulkini dalam Al-Majmu' tadi disebutkan, dalam kitab Al-Majmu' adalah boleh walaupun 1 rakaat memutuskan. Tapi kata Al-Bulkini salam dulu. Bukan ujug-ujug langsung ikut aja ninggalkan. Salam dulu. Nah ini kebolehan saking perlunya ngejar berjamaah. Atau sama aja dengan begini. Kita sedang sholat, misalnya sholat isya. Baru dapat 1 rakaat, ada yang berteriak. Ayah, kompor meledak di dapur. Kita sedang sholat di musola, misalnya kedengaran tuh suara di rumah kita karena dekat rumahnya. Apakah kita biarkan? Udahlah, ini lagi ibadah. Habislah rumah. Nah, gitu kan. Nah, mau tidak mau itu, kalau dilihat dari pendapat Imam Al-Bulkini tadi, biarpun baru 1 rakaat, selesaikan sholat dengan salam. Karena sholat itu muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi dia juga ke sunnah itu walaupun 1 rakaat. Jadi tidak boleh membatalkan begitu saja. Begitu kedengaran tolong langsung lompat aja, langsung lari begitu. Hanya disalam dulu kita. Disalam dulu baru kita menuju tempat yang minta tolong tadi. Saking pentingnya jadi hablum minallah. Walaupun dibatalkan ada tata keramanya dan mengejar ke hablum minannas. Berikutnya amma idza qoma lisalisati atamaha nadban illam yakhsha fautal jamaah summa yadkhulu fil jamaah. Adapun apabila bertepatan dia berdiri pada rakaat yang ketiga, nah yang kedua udah, ke 1 udah, hendaklah menyempurnakannya sebagai sholat sunnah jika tidak khawatir akan ketinggalan berjamaah lalu mengikuti berjamaah. Karena kalau 3 rakaat, nah itu kan kebetulan ini sholatnya bukan sholat malam. Kalau sholat malam Mbak Isa bisa saja dianggap witir. Nah ini kalau bakal tidak kehabisan jamaah mah sempurnakan menjadi 4. Nah itu baru salam, baru ninggalkan itu untuk ikut berjamaah.
Wallahu a'lam bishawab. Ini walaupun jarang terjadi, kali ini juga judulnya adalah parun, jarang memang terjadi, tapi kalau terjadi begitulah solusinya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut beda judul. Faslun fil adani wal iqamah. Pasal menjelaskan tentang adzan dan iqamah. Huma lugatan. Adzan dan iqamah lugatan menurut bahasa al-i'lam. Al-i'lam artinya memberitahukan atau pemberitahuan atau pengumuman. Al-i'lan hadal i'lan. Nah, pengumuman ini untuk umum. Wasar'an dan menurut syariat, adzan dan iqamah itu adalah ma'urifa minal alfadil masyhurah fihima. Jadi menurut syariat, adzan atau iqamah itu adalah bacaan berupa kalimat-kalimat seperti yang telah masyhur diketahui dalam adzan dan iqamah itu. Nggak disebutkan itu ya. Jadi bacaan-bacaan berupa kalimat-kalimat merupakan panggilan atau ajakan untuk melaksanakan ibadah sholat asalnya. Kalau secara harfiah, secara bahasa, etimologi adalah al-i'lan, pengumuman, pemberitahuan. Jadi kalau disimpulkan, kalau adzan pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba, makanya hati-hati Kang Sulhi. Nah, kalau kita sekarang kan walaupun sudah ada digital itu perlu dicek tiap saat. Tidak selamanya tepat. Kadang-kadang kan ada perubahan, mungkin bisa cepat, bisa lambat kadang-kadang. Walaupun ini kan nggak pakai baterai ya, ada baterai, listrik ya kan. Tapi walaupun pakai listrik kadang-kadang ada aja tuh, ada perubahan gitu. Artinya apa? Karena adzan itu tadi pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Kan emak-emak itu kalau di kampung nih, nggak tahu di komplek begini. Umpamanya di Majlis Talim diumumkan, Majlis Talim mama, ibu-ibu nanti kita, nah besok ba'da zuhur, nah setelah ba'da zuhur, kadang-kadang begitu ngomongnya, setelah ba'da zuhur, didobel gitu, udah setelah ba'da lagi gitu. Tapi mudah-mudahan di An-Nabawi tidak ada yang begitu. Jangan bikin maluku, kata Ustadz, nanti itu bikin malu gua itu namanya. Nah, gitunya. Ba'da sholat duhur, setelah ba'da sholat. Ada masih itu ya. Kita undangan, ikut ngebesan. Nah gitu. Itu ibu-ibu biasanya itu takut ketinggalan. Kalau terlambat bisa dilosbak katanya gitu. Dia udah, belum duhur pun udah mandi. Udah make up, sudah apa, rapi gitu. Tinggal bahkan kalau perlu udah kain mukena pun dipakai. Sholat mah nggak mau ketinggalan dia. Oh, aktivis Majlis Talim, bukan kayak bapak-bapak. Dia ibu-ibu begitu. Begitu kedengaran adzan kan, langsung sholat duhur. Nah, tepat waktu karena tadi nanti kalau ikut ngebesan, kalau datang belakangan kebagian mobil losbak gitu kan. Ingin di Avanza gitu. Gitu. Ya, di kampung kalau di komplek ini saya nggak begitu. Kan di komplek mah kan semuanya punya mobil. Kalau di kampung kan yang nggak punya mobil ingin betul tuh kan naik mobil yang bagus gitu kan. Nah, padahal masih 3 menit misalnya. Kang Sulhi adzan itu sangat sholat ibu itu. 3 menit lagi, jelas 3 menit lagi. Kang Sulhi ngomongnya begini dalam benaknya. Pokoknya aku adzan, selesai adzan pasti pas gitu. Misal Kang Sulhi bukan nuduh. Jadi pikirannya begitu. Jadi selama adzan kan kalau mau dia adzan Kang Sulhi ini 3 menit ke atas karena lama, enak gitu kan lagunya. Bukan belagu, bukan. Enak lagunya. Jangan nyebutkan belagu. Kalau sebutkan belagu oleh Pak Yus Pundung dia balik nanti. Rugi kalau balik. Tidak gampang cari makhluk seperti ini. Gaji kecil, tugas berat. Iya, kan berat tugas. Gaji kecil. Kecil kan?
DKM tersinggung DKM. Ya artinya kerja berat, artinya mana nggak berat. Coba kalau Kang Suli adzan 3 menit lagi, lalu ada 3 orang ibu-ibu yang sholat karena sudah dengar adzan, kan nggak mungkin lari dulu ke sini ke musala. Apa benar mas ini udah waktu zuhur? Itu nggak kira-kira? Enggak. Al muadzinu mu'tamanun kata Nabi. Muadzin itu yang dapat dipercaya. Kalau sudah kedengaran adzan pasti. Makanya kalau umpamanya subuh mau adzan 2 kali, habarkan dulu dengan umat. Kan adzan subuh 2 kali tempat-tempat tertentu kan. Ada adzan sebelum subuh, ada adzan setelah subuh kayak adzan Jumat itu. Jumat kan 2 kali. Sebenarnya adzan Jumat 2 kali itu yang pertama harusnya belum waktu. Zaman Utsman itu kan belum waktu. Kita mah ini kalau Jumat adzan 2 kali, dua-duanya udah masuk waktu gitu. Nah, jadi ketika Kang Suli adzan pasti ibu tak ada 4 orang sholat. 3 menit lagi. Memang betul selesai adzan pas net bunyi. Nah, artinya tepat. Nah, tapi orang tadi udah nunggu mau kondangan takut terlambat. Siapa yang tanggung jawab itu? Sholatnya enggak sah. Iya. Kan berat kan? Padahal honornya kecil. Nah gitu. Bukan manasin Mbak Yusron, bukan ini. Ini malah lagi guyon, ini mau guyon. Iya guyon, nggak apa-apa kan guyon kan. Tapi DKM jangan main-main. Gitu. Allahu Akbar. Kasuli mah cocok aja kata. Ustaz cocok jangan kata. Mudah-mudahan tahun depan mah dinaikkan dia. Tahun depan naik pokoknya. Iya. Iya kan buktinya aja kan. Udah berapa kali ganti ini? Baru 1 ya? Pertama udah dulu orang Kulon juga ya, Iwan juga. Iya. Jasi enggak yang kemarin. Bagus modelnya. Sebab menjadi muadzin ini modalnya tadi kalau terlambat gimana, kalau suaranya pada model Juhaidin nggak bisa jadi muadzin suara begini. Kalau Akang boleh jadi muadzin. Suaranya bagus ya. Nah baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kembali ya. Jadi hati-hati kaitan adzan, tadi adzan itu pemberitahuan bahwa sholat telah tiba. Sedangkan iqamah pemberitahuan bahwa sholat siap didirikan gitu. Makanya enggak etis kalau habis adzan langsung qomat. Suka ada gitu ya. Kalau umpamanya mepet waktu, lebih baik pilih satu di antara 2. Kalau mau adzan saja, mau iqamah saja misalnya nih. Habis kita ta'lim misalnya nih. Ta'lim saking ini tanggung gitu ya, istilah kita tanggung tanggung itu. Bahasan ini belum selesai misalnya ngajinya pada maghrib misalnya. Nah, karena ingin dituntaskan nih sedikit lagi, akhirnya terus saja ta'lim. Kata kiai, sholat mah mundur pun nggak apa-apa, ngaji mah dituntaskan dulu. Lalu waktunya udah lewat bener. Nah, kalau adzan, rasanya kalau di kota jam 8 adzan Isya, nggak etis kayaknya. Kalau di kampung sih terus terang aja, mohon maaf kalau di kampung mah. Ya. Kalau di kampung mah adzan Isya itu bagian maunya aja. Kalau kebetulan habis ada acara, nggak ada acara pun kadang-kadang yang nggak tepat waktu. Rata-rata molor aja gitu, jarang yang net gitu, jarang. Punya ini pun enggak di kampung mah. Jam juga kadang-kadang nggak diurus sudah. Semaunya aja bagaimana bila muadzinnya saja. Nah, jadi habis kajian, nah kalau memang terlalu malam, nah adzan mungkin enggak. Kalau enggak adzan berarti qomat saja. Kalau enggak qomat ya adzan saja gitu, salah satunya aja. Tapi di situ kalau dikaji di sini nanti ada itu adzan atau qomat nanti ada, tapi nanti adalah bahasanya. Tapi yang jelas iqamah itu adalah lapan pemberitahuan bahwa sholat siap dimulai. Nah makanya berarti kalau umpamanya habis adzan langsung qomat sebenarnya enggak pas. Yang pas itu adalah habis adzan ada jeda waktu beberapa saat untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah baru iqamah untuk sholat wajib. Baik, berikutnya wal aslu fihima al ijma'ul masbuku bi ru'yatin Abdillah bin Zaid al masyhurah lailatan tasyawaru fima yujma'un nas. Asalnya ini jalan ceritanya adanya syariat adzan, dasar hukum adzan dan iqamah ijma di dalam
ijma yang didahului dengan hasil impian Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah bin Zaid itu di satu malam dia mimpi ketemu dengan seseorang yang pertama katanya membawa lonceng. Ketika bawa lonceng dia itu kan ketika belum ada syariat azan. Mas katanya itu lonceng mau dijual nggak? Mau apain? Tak belilah katanya. Nah, gua beli itu lonceng kalau bahasa Betawi. Gua beli itu lonceng. Untuk apain lo beli lonceng? Untuk mengumpulkan orang berjamaah, sholat berjamaah. Oh, kata si orang yang bawa lonceng tadi, nggak boleh katanya kalau mengumpulkan jamaah gitu. Kalau itu kan sama dengan Nasrani katanya gitu, kata yang bawa lonceng tadi. Maukah aku tunjukkan untuk mengumpulkan tuh, ceritakan gitu. Jadi berarti mengumpulkan jamaah pakai lonceng sama dengan Nasrani, tidak boleh tasabuh ya, tidak boleh menyerupai gitu. Datang lagi ketemu dengan yang bawa trompet. Nah, trompet itu berarti Yahudi katanya. Tidak boleh lagi. Nah, ada lagi dengan api itu dianggapnya itu majusi. Intinya semua itu si pedagang tadi menghabarkan, maukah aku tunjukkan suatu kalimat ungkapan untuk mengumpulkan. Nah, dituntun diikrarkan tuh kalimat adzan tadi. Nah, itu oleh si yang membawa jualan lonceng dan sebagainya tadi. Jadi dengan demikian katanya dalam satu malam itu diceritakan wa fi sunani Abi Dawud, ceritakan dalam kitab Sunan Abu Dawud an Abdillah dari Abdullah bahwasanya ia qala berkata Abdullah lamma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam binakusin. Nah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menggunakan lonceng untuk dipukul guna mengumpulkan para manusia untuk mengerjakan sholat, di tengah-tengah saya tidur. Nah, kemudian topa biwa ana imun rojulun yahmilu nakusan piyadi wa fakultu ya Abdullah atabiu nakus. Kata orang itu dalam lintas ketika mimpi itu seorang laki-laki membawa lonceng tadi di tangannya, maka saya berkata, hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan saudara jual? Ternyata tadi menceritakan mau dijual, mau diberikan untuk dijadikan untuk alat mengumpulkan orang. Nah, pakola matasna'u bihi pakultu nad'u bihi ila sholah kola awalan aduku ala ma huwa khairul min dalik. Dengarkan dulu, aku akan tunjukkan kata si bawah itu tadi untuk memanggil orang untuk sholat berjamaah. Nah, ini kembali ke cerita yang tadi Abdullah bin Zaid tadi. Fakultu lahu, maka ngomong si Abdullah bin Zaid tadi, bala tentu pakola takulu, maka ngomong tuh ngucap si yang jualan tadi Allahu Akbar ila akhiril adzan, sampai selesai adzan. Sumastakhara ani ghair ba'idin, kemudian dia pun pergi berlalu tidak begitu jauh, lalu berkata summa qala wa taqulu, kemudian ngomong lagi si pedagang tadi, idza kumta ila shalah, apabila kau mau dirikan salat, Allahu Akbar ila akhir iqamah, sampai selesai iqamah. Jadi seolah-olah si pedagang tadi ngajarkan kepada Abdullah bin Zaid tadi tentang adzan dan iqamah. Nabi belum ngajarkan. Bahkan pedagang lonceng yang ngajarkan tadi. Nah, adzan mengajarkan iqamah. Palama asbahatu ataitu Nabi SAW, ketika nyampe waktu pagi, kata Abdullah bin Zaid, nah, kata Abdullah bin Zaid, maka aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa akhbartuhu, maka aku beritakan kepada Nabi bima raaitu, apa yang aku lihat tadi malam. Faqala, maka menjawab Rasul, innaha, sesungguhnya itu liru'ya hakun, itu mimpi yang benar, kata Rasulullah. Insyaallah kum ma'a Bilalin fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautaka minka. Nah, maka kata Nabi kepada Abdullah bin Zaid, itu mimpi kau benar,
Maka berdirilah sampaikan kepada Bilal supaya mengucapkan adzan. Hebatnya di sana orang ngajarkan sepintas saja langsung hafal. Ini saya hebatnya luar biasa. Yang ngajarkan tadi pedagang sebenarnya malaikat Jibril sebenarnya menyerupai aja. Langsung tercover gitu. Kita mah 2-3 kali aja dibimbing kadang-kadang nggak hafal-hafal. Jangan-jangan yang hadir semuanya jangan ada yang nggak hafal adzannya. Saya bukan seudon gitu. Kadang-kadang ada malam Ahad kemarin Ustadz nih, kebetulan anak muda yang adzan nggak ada si Ustadz tuh adzan. Kebetulan lagi suara kurang bagus, ada agak peluk dia. Harusnya hayya ala sholah, hayya ala falah dia. Nah, itu kan bisa saja terjadi itu karena nggak biasa adzan, nggak biasa gitu, hanya nggak biasa adzan, ini bisa saja. Nah tapi si Arab itu begitu disampaikan oleh orang yang nggak kenal adzan dan iqamah terkapar. Begitu nyampe diberikan kepada Nabi, akhirnya kata Rasulullah sampaikan kepada Bilal, karena Bilal ada suara yang indah dan suara yang lantang, biar dia yang adzan. Lalu disampaikan ke Bilal, hafal lagi Bilal juga, cepat hafal gitu ya. Kasih tahu dituntun gitu langsung hafal. Nah itu jadi terkenallah Bilal menjadi muadzin itu ya. Fakumtu ma Bilalin faja'altu ulqihi alaihi fayu'adzinu bihi. Saya pun menemui Bilal, kata Abdullah bin Zaid, dan segeralah saya menyampaikan impian itu kepada Bilal, lalu ia pun mengumandangkan adzan. Kemudian Pak Sami'a dalika Umar bin Khattab. Sedang Umar bin Khattab di rumahnya, terdengarlah padanya adzan Bilal. Padahal di rumah. Fakharaja, maka keluarlah Umar bin Khattab ya jurru ridaahu wa yaqulu. Kemudian Umar keluar segera memakai pakaian yang rapih dan berkata menemui itu, ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqqi ya Rasulullah, laqad ra'aitu misla ma ra'a. Faqala sallallahu alaihi wasallam walillahil hamdu. Ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, benar-benar saya pun telah memimpi seperti impian Abdullah bin Zaid. Jadi pada malam itu ada beberapa sahabat yang mimpi persis mimpinya sama. Di antaranya Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Zaid sama mimpinya. Ada orang yang dagang lonceng mengajarkan tadi mengumpulkan orang dengan adzan, diajarkan langsung hafal. Umar dan Abdullah bin Zaid itu sama. Kila dikatakan ro'aha bid'ata asyara sahabian. Ada riwayat yang menceritakan malam itu yang mimpinya sama adalah sahabat Nabi ada berapa katanya? Asyara sahabian. Ada 10 sahabat yang mimpinya sama. Makanya jadi ijma' lah itu adzan, ijma' para sahabat, bukan ajaran dari Nabi. Hanya mimpi para sahabat 10 orang tadi mimpinya sama. Kemudian Nabi tetapkan dia sebagai panggilan untuk sholat dan pemberitahuan waktu sholat telah tiba dan panggilan untuk mendirikan sholat atau iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal nanti sunnah-sunnah dalam adzan dan iqamah. Wa qad yusanul adzan di ghairi sholati, dan terkadang ada adzan bukan untuk sholat. Nah, supaya jangan kita main bidah-bidahkan saja. Apain? Ya orang mati diadzanin. Orang mati kok diajak sholat, hayya ala sholat, kan suka gitu. Akhirnya ribut nanti di kuburan. Di sini Jakarta ada nggak tuh yang adzan di kuburan? Ada ya. Nah, kadang-kadang ada yang marah itu kan ya, orang gila, orang mati diajak sholat, hayya ala sholat, hayya ala sholat. Orang mati diajak sholat katanya. Nah di sini akan dikupas. Baik itu adzan di kuburan, adzan telinga anak, adzan di kala angin ribut dan sebagainya. Itu puru-purunya, cabang-cabangnya akan dikaji dalam bab atau bahasan atau pasal berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau diobrolkan, dan mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang diobrolkannya. Saya jam 7 itu harus sudah siap di kepanitiaan, udah mau buka kotak katanya. Luar biasa itu pengamanannya si coklat dengan si loreng itu.